Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan menjelaskan tentang negosiasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam kontrak kerjasama internasional dengan agen perjalanan online. Anggota kelompok kami ada Faiz Gani, I Gusti Agung Ayu Diva Gayatri, Kemas Vito Fadil, Petra Saulina, Maria Yohana, Vanessa Valeri, dan saya Gani Dwiki. Kami ada 6 poin sistematika. Yang pertama adalah latar belakang, kasus posisi, rumusan masalah, kerangka teori, kerangka konseptual, analisa kasus, dan kesimpulan serta saran. Latar belakang, pariwisata sebagai salah satu sektor pemasukan kas negara. Perkembangan pariwisata Indonesia yang semakin pesat, terutama pariwisata di Bali. Bali menjadi destinasi favorit baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Bali memiliki banyak hotel dengan berbagai macam jenis. Perkembangan teknologi terutama pada masa pandemi COVID-19 membuat sektor perhotelan lebih menerapkan teknologi. Pemesanan kamar hotel dilakukan secara online baik dari aplikasi hotel sendiri maupun web online dengan perantara agen perjalanan. Proses pemesanan harus ada kontrak kerjasama antara pihak hotel dengan pihak agen perjalanan. Kontrak kerjasama dapat berbentuk kontrak kerjasama internasional karena pariwisata merupakan sektor global. Jika ada kontrak, sangat dimungkinkan untuk terjadi wan prestasi oleh salah satu pihak yang akan merugikan. Perlu ada upaya hukum untuk menyelesaikan perkara wan prestasi. Selanjutnya bagian dari kasus posisi, yaitu berdasarkan dari keterangan wawancara yang dilakukan oleh General Manager Hotel Lovina Beach. Dalam penelitian kasus ini disebutkan bahwa terjadinya wan prestasi karena terdapat kesalahan dalam hal membuat promo harga yang dilakukan oleh agen perjalanan online. Kemudian Ibu Lisa, selaku General Manager Hotel, juga menjelaskan bahwa dalam kasus ini telah terjadi overbooking, yaitu suatu keadaan di mana pada kenyataannya hotel menerima lebih banyak permintaan kamar daripada yang tersedia. Kemudian menurut Ibu Lisa, overbooking ini terjadi akibat dari ketidakmampuan hotel untuk memperbarui atau update availability status ketersediaan secara tepat waktu. Padahal hal ini dapat mencegah pelanggan memesan kamar yang sebelumnya telah dipesan oleh pelanggan lain melalui agen perjalanan online lainnya. Wan prestasi yang dilakukan oleh pihak hotel tersebut itu berdampak pada konsumen yang tidak mendapatkan fasilitas yang diinginkan serta menyebabkan pihak hotel maupun pihak agen perjalanan online kehilangan konsumennya. Selain itu, wan prestasi yang dilakukan pihak hotel terhadap pihak agen perjalanan online yaitu melakukan prestasi namun terlambat. Rumusan masalah yang diangkat oleh kelompok kami yang pertama, apakah hal yang menjadi faktor penyebab wan prestasi dalam kontrak kerjasama internasional antara hotel dan agen perjalanan online? Yang kedua, bagaimanakah upaya hukum non-litigasi atau di luar pengadilan yang dilakukan agen perjalanan online dalam hal hotel melakukan wan prestasi terhadap kontrak internasional yang disepakati? Kajian teori. Teori pendekatan konflik. Setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang berhubungan erat pada setiap masyarakat. Setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat dan hanya bisa diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Teori negosiasi prinsip. Teori ini menjelaskan jika konflik terjadi akibat adanya perbedaan di antara para pihak, maka pihak tersebut harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan konflik-konflik yang ada dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan, tidak pada posisi yang sudah ada. Kerangka konseptual perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligatorium. Untuk selanjutnya, wan prestasi. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Wan prestasi sebagaimana diterangkan pasal
1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wujud wan prestasi yang lebih mudah ditentukan ada pada momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak. Karena jika seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya. Bentuk-bentuk dari wan prestasi ada 3, yaitu yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi. Yang ketiga, debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa secara litigasi terdapat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase. Pada intinya menyatakan bahwa sengketa di bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan ikat baik dengan menyampingkan penyelesaian perkara di pengadilan negeri. Oleh karena itu, litigasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian masalah hukum di pengadilan ketika masing-masing pihak yang berselisih memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengajukan gugatan atau menyanggah gugatan melalui tanggapan. Masuk ke dalam jenis-jenis non-litigasi. Non-litigasi jenis-jenisnya itu dibagi menjadi 5, yaitu ada konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nah, kita akan membahas pada poin satunya konsultasi. Bersifat pribadi antara konsultan dan klien pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa berusaha mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang saling menguntungkan. Yang poin kedua, negosiasi. Musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa melibatkan diskusi langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Dan poin ketiganya, konsiliasi. Penyelesaian sengketa antara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga serta memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Untuk yang poin keempat, mediasi. Proses perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga atau disebut sebagai mediator yang bertugas untuk mencari alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Untuk yang terakhir, arbitrase, penyelesaian sengketa yang dibantu oleh arbiter sebagai pihak ketiga yang berperan aktif memberikan dan mendengarkan para pihak. Sekarang saya akan menjelaskan bagian analisis kelompok kami. Dalam kasus ini, wan prestasi dalam kontrak kerjasama internasional antara pihak hotel yang agen perjalanan online yaitu terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah penyebab wan prestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak debitur atau nasabah dapat disalahkan karena melakukan suatu tindakan merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaan. Yang kedua, penyebab lain dari wan prestasi adalah adanya kondisi pemaksaan atau istilahnya force majeure. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban akibat kondisi yang berada di luar dari. Yang ketiga, penyebab wan prestasi yang tergolong fatal yakni salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal, sehingga pihak ini dapat disalahkan jika terjadinya kerugian. Di sini saya juga akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami yang kedua. Yang pertama, kontestasi kontrak kerjasama internasional yang disebabkan oleh pihak agen perjalanan online, yakni pihak agen perjalanan online melakukan kesalahan dalam hal membuat promo harga. Kesalahan pembuatan promo harga yang dilakukan pihak agen perjalanan online tersebut mengakibatkan pesanan kamar hotel oleh konsumen sehingga menyebabkan pihak hotel mengalami sebuah kerugian. Yang kedua, wan prestasi kontrak kerjasama internasional yang disebabkan oleh pihak hotel. Wan prestasi yang dilakukan pihak hotel salah satunya adalah overbooking. Overbooking disebabkan karena faktor keterlambatan dari pihak hotel untuk memperbaharui status ketersediaan kamar. Wan prestasi yang dilakukan oleh pihak hotel berdampak pada konsumen yang tidak mendapatkan fasilitas yang ia inginkan serta menyebabkan pihak hotel maupun pihak agen perjalanan online kehilangan konsumen.
Selanjutnya yaitu hasil analisa mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang pertama, melalui non-litigasi atau upaya hukum di luar pengadilan. Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa kontrak kerjasama ditempuh secara negosiasi dengan alasan untuk menghemat biaya dan waktu yang ditempuh. Selain itu, kedua belah pihak merupakan perusahaan di bidang pariwisata yang membutuhkan kepercayaan penuh dari konsumen, sehingga citra perusahaan sangatlah penting bagi mereka. Dari hasil perundingan diperoleh keputusan bersama. Yang pertama, hotel melakukan one prestasi diminta mencarikan hotel pengganti yang serupa atau lebih tinggi di area yang sama. Dan jika ada selisih harga, maka pihak hotel akan menanggungnya. Lalu yang kedua, agen perjalanan online yang mencari hotel alternatif, namun dengan kompensasi berupa penalti, di mana pihak hotel ingkar janji atau melakukan one prestasi harus membayar 1 malam menginap. Selain non-litigasi, ada pun upaya hukum secara litigasi. Dalam kasus ini, kedua pihak berencana memutuskan menggunakan hukum nasional yang menggunakan hukum dan pengadilan Singapura sebagai dasar hukum kontrak kerjasama internasional mereka. Namun, kelompok kami akan membahas tahapan negosiasi yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena memang keputusan akhirnya, kedua belah pihak menempuh upaya hukum secara non-litigasi. Tahapan negosiasi. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan, yang kedua tahap penentuan aturan, yang ketiga tahap penawaran dan penyelesaian masalah, yang keempat tahap penutupan dan implementasi. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama, one prestasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak agen perjalanan online dan juga pihak hotel. Dapat dilihat dari kedua belah pihak telah melakukan kelalaian, di mana apabila one prestasi dilakukan oleh pihak agen perjalanan online terhadap pihak hotel, maka kelalaian yang dilakukan oleh pihak agen perjalanan online seperti kesalahan pembuatan promo yang dilakukan oleh agen perjalanan online sehingga pihak hotel mengalami kerugian. Di sisi lain, one prestasi pihak hotel disebabkan karena keterlambatan penyampaian kondisi terkini terkait ketersediaan kamar dan fasilitas hotel, dikarenakan faktor sumber daya manusia, sehingga merugikan konsumen sehingga menyebabkan pihak hotel dan pihak agen perjalanan online kehilangan konsumennya. One prestasi pun terjadi akibat keterlambatan pihak hotel. Lalu yang kedua, para pihak dalam kasus ini mengambil upaya hukum non-litigasi secara kekeluargaan melalui negosiasi, yaitu disepakati pihak hotel mencarikan hotel serupa atau lebih tinggi di area yang sama terkait one prestasi overbooking. Lalu sarannya yaitu yang pertama, untuk membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan, diharapkan kedua belah pihak lebih teliti dalam melaksanakan prestasi yang disepakati dalam pembuatan harga promo hotel dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas sistem online-nya. Yang kedua, diharapkan untuk kedua belah pihak agar dapat menerapkan, mensosialisasikan, dan memahami isi kontrak kerjasama internasional yang telah disepakati agar dapat memahami upaya hukum secara litigasi dan non-litigasi. Sekian dan terima kasih.